Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Devi dengan NIM 2302014, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses supervisi pendidikan dan teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu proses supervisi pendidikan. Adapun materi pembahasannya yaitu yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang melibatkan interaksi antara supervisor seperti kepala sekolah, pengawas pendidikan, atau pemimpin pendidikan lainnya dengan tenaga pendidik yaitu guru untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Proses supervisi ini dapat dilihat sebagai sebuah siklus yang berkelanjutan yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Setiap tahap ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik dan profesionalisme guru dapat terus ditingkatkan. Baik, yang pertama yaitu perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan merupakan langkah pertama yang sangat krusial dalam memastikan bahwa supervisi pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tanpa perencanaan yang matang, supervisi akan kurang terarah dan kemungkinan besar tidak akan memberikan dampak yang maksimal bagi perkembangan profesi guru dan kualitas pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap perencanaan ini yaitu yang pertama, menetapkan tujuan supervisi. Tujuan supervisi pendidikan harus jelas dan terukur. Tujuan ini bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan yang diidentifikasi sebelumnya. Beberapa tujuan supervisi yang umum yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pengajaran, yang kedua, mengembangkan keterampilan profesional guru, ketiga, memperbaiki proses pembelajaran, yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan ini harus disesuaikan dengan visi dan misi pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu menganalisis kebutuhan. Sebelum melakukan supervisi, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan guru dan sekolah. Ini bisa dilakukan melalui observasi awal, wawancara dengan guru, atau menganalisis hasil belajar siswa yang bisa memberikan gambaran mengenal kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Dengan demikian, supervisor dapat menentukan fokus supervisi yang lebih spesifik, seperti perbaikan teknik mengajar, penggunaan media pembelajaran, atau manajemen kelas. Yang ketiga, menentukan strategi dan teknik supervisi. Berdasarkan tujuan dan kebutuhan yang sudah dianalisis, supervisor akan merencanakan strategi supervisi yang tepat. Ini termasuk memilih teknik supervisi yang akan digunakan. Apakah supervisi akan dilakukan secara individu atau kelompok? Apakah itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan sebagainya. Supervisi yang baik harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik guru dan sekolah. Yang keempat, menyiapkan sumber daya. Perencanaan juga mencakup penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan supervisi. Ini bisa berupa waktu, fasilitas, alat bantu ajar, dana, dan tenaga ahli yang mungkin diperlukan untuk menyukseskan supervisi. Misalnya, jika supervisor ingin mengadakan pelatihan untuk guru, maka sumber daya dalam bentuk tempat, alat, dan materi pelatihan harus disiapkan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu menentukan jadwal dan mekanisme supervisi. Menentukan kapan supervisi akan dilakukan dan siapa yang akan terlibat. Ini termasuk menentukan kapan supervisor akan mengamati kelas, kapan sesi konsultasi dengan guru dilaksanakan, dan bagaimana proses evaluasi akan dilakukan. Setiap tahapan ini harus tercatat dalam jadwal yang jelas untuk memastikan tidak ada hal yang terlewat. Materi yang kedua mengenai pelaksanaan supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi adalah tahap di mana semua perencanaan yang sudah dibuat dijalankan. Dalam tahap ini, supervisor akan terlibat langsung dengan guru untuk memberikan dukungan dan bantuan dalam meningkatkan proses pembelajaran. Pada umumnya,
Pelaksanaan supervisi melibatkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Yaitu yang pertama, observasi kelas. Salah satu cara untuk melaksanakan supervisi adalah dengan mengamati langsung kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana guru mengelola kelas, menyampaikan materi, dan berinteraksi dengan siswa. Supervisor akan mencatat kekuatan dan kelemahan yang tampak selama observasi tersebut, baik dalam hal penyampaian materi, manajemen kelas, atau teknik evaluasi yang digunakan. Yang kedua, diskusi atau refleksi dengan guru. Setelah observasi, supervisor biasanya mengadakan pertemuan dengan guru untuk mendiskusikan apa yang ditemukan selama observasi dan memberikan umpan balik. Pada tahap ini, supervisor memberikan saran yang konstruktif mengenai bagaimana guru dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas pengajarannya. Diskusi ini juga dapat digunakan untuk mendalami masalah atau kesulitan yang dihadapi guru dalam mengajar dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, pendampingan dan pembinaan. Supervisi pendidikan tidak hanya sekadar observasi dan diskusi. Dalam beberapa kasus, supervisi dapat berupa pendampingan langsung kepada guru dalam hal tertentu. Misalnya, jika guru kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran tertentu, supervisor bisa memberikan pembinaan dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar yang efektif atau memberikan contoh praktis yang dapat diterapkan oleh guru. Yang keempat, pelatihan dan workshop. Jika masalah yang ditemukan bersifat teknis atau terkait dengan keterampilan khusus seperti penggunaan teknologi pendidikan, supervisor bisa mengadakan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan guru. Pelatihan ini bisa bersifat individu atau kelompok, tergantung pada kebutuhan yang ada. Yang kelima, pendekatan individual atau kelompok. Terkadang supervisi lebih efektif dilakukan dalam bentuk kelompok, misalnya dengan mengorganisasi pertemuan antar guru atau berdiskusi atau berbagi pengalaman. Namun dalam situasi tertentu, supervisi individu lebih dibutuhkan, terutama jika seorang guru memerlukan perhatian khusus atau bantuan yang lebih intensif. Materi yang ketiga mengenai evaluasi supervisi pendidikan. Evaluasi adalah tahap di mana supervisor mengukur dan menilai sejauh mana tujuan supervisi telah tercapai. Evaluasi dilakukan setelah supervisi selesai untuk melihat apakah ada peningkatan dalam kinerja guru atau pembelajaran siswa. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung, yaitu salah satu cara evaluasi adalah dengan mengamati kelas kembali setelah supervisi dilakukan. Ini bertujuan untuk melihat apakah ada perubahan yang terjadi setelah umpan balik diberikan. Misalnya, apakah guru sudah mulai menerapkan teknik yang disarankan atau apakah siswa menunjukkan peningkatan dalam keterlibatan dan pemahaman materi. Selanjutnya, analisis hasil belajar, yaitu evaluasi tidak hanya dilakukan pada guru, tetapi juga pada hasil belajar siswa. Salah satu indikator efektivitas supervisi adalah apakah ada peningkatan hasil belajar siswa. Hasil ujian, tugas, atau penilaian lainnya dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya wawancara survei. Selain observasi, evaluasi bisa dilakukan melalui wawancara atau survei dengan guru dan siswa untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan supervisi. Guru dapat memberikan tanggapan mengenai apakah supervisi membantu mereka dalam mengatasi masalah yang ada, sedangkan siswa dapat memberikan masukan tentang cara pengajaran guru. Selanjutnya, refleksi bersama, yaitu evaluasi seringkali melibatkan sesi refleksi di mana supervisor dan guru bersama-sama mengevaluasi progres yang telah dicapai. Dalam sesi ini diidentifikasi apakah ada perubahan dalam metode pengajaran guru, kualitas pembelajaran, dan keterlibatan siswa. Materi selanjutnya mengenai tindak lanjut supervisi pendidikan. Tindak lanjut adalah langkah-langkah yang diambil setelah evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil supervisi dapat diterapkan dan berkelanjutan.
Tidak lanjut ini mencakup berbagai tindakan yang dirancang untuk memperkuat hasil supervisi yang sudah dilakukan. Beberapa tindakan tidak lanjut yang dapat dilakukan. Yang pertama, pelatihan lanjutan atau workshop. Jika evaluasi menunjukkan bahwa masih ada aspek tertentu yang perlu ditingkatkan, seperti penguasaan materi atau keterampilan mengajar, supervisor dapat mengorganisasi pelatihan lanjutan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi guru. Tindak lanjut ini bisa dilakukan dalam bentuk kursus atau program pelatihan khusus. Yang kedua, pengawasan ulang. Dalam beberapa kasus, supervisi perlu diulang untuk memantau perkembangan yang terjadi setelah tidak lanjut pertama. Supervisor mungkin akan mengadakan sesi supervisi tambahan untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan telah terjadi secara konsisten dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pemberian sumber daya atau dukungan tambahan. Jika ditemukan kekurangan dalam hal sumber daya atau alat bantu ajar yang digunakan oleh guru, tindak lanjutnya adalah dengan memberikan dukungan berupa alat, buku, atau teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, pemantauan berkelanjutan. Salah satu bentuk tidak lanjut yang penting adalah pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja guru. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil supervisi tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan terus meningkatkan kualitas pengajaran. Materi selanjutnya mengenai teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan adalah metode atau cara yang digunakan oleh supervisor untuk melaksanakan kegiatan supervisi. Pemilihan teknik yang tepat akan sangat mempengaruhi efektivitas supervisi. Beberapa teknik supervisi yang umum digunakan. Yang pertama, teknik individual. Teknik ini melibatkan supervisi secara langsung kepada individu atau guru atau staf pengajar. Teknik ini lebih bersifat personal dan memberikan kesempatan bagi supervisor untuk memberikan perhatian penuh kepada kebutuhan dan perkembangan individu yang disupervisi. Contoh teknik individual. Yang pertama, observasi kelas individual. Itu supervisor mengamati langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Yang kedua, wawancara pribadi, yaitu untuk menggali permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh guru. Yang ketiga, bimbingan atau konseling, yaitu memberikan bimbingan pribadi untuk meningkatkan kinerja guru. Yang kedua, teknik kelompok. Teknik supervisi kelompok melibatkan beberapa individu atau lebih, baik dalam bentuk diskusi kelompok atau kegiatan bersama. Teknik ini cocok digunakan untuk mendiskusikan masalah bersama, berbagi pengalaman, atau mencari solusi secara kolektif. Contoh teknik kelompok. Yang pertama, diskusi kelompok. Guru-guru berkumpul dan berdiskusi untuk membahas isu atau topik tertentu. Yang kedua, pelatihan atau workshop. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan melibatkan beberapa peserta untuk meningkatkan keterampilan mereka secara bersama-sama. Yang ketiga, teknik langsung. Teknik ini melibatkan supervisi yang dilakukan secara langsung, di mana supervisor mengamati atau terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung, seperti pengajaran di kelas. Contoh teknik langsung. Yang pertama, observasi kelas langsung. Supervisor berada di kelas untuk mengamati kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pendampingan langsung, yaitu supervisor mendampingi guru dalam proses pengajaran untuk memberikan umpan balik langsung. Yang keempat, teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung melibatkan pengawasan atau bimbingan yang tidak memerlukan kehadiran fisik supervisor di lapangan. Sebaliknya, teknik ini lebih mengandalkan dokumen atau laporan yang diserahkan oleh guru. Contoh teknik tidak langsung yaitu analisis rencana pembelajaran, yaitu supervisor menganalisis rencana pembelajaran yang disusun oleh guru. Selanjutnya, evaluasi tugas dan hasil belajar. Supervisor mengevaluasi hasil ujian atau tugas siswa yang diajarkan oleh guru. Dengan demikian, pemilihan teknik yang tepat dalam pelaksanaan yang baik, supervisi pendidikan dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.